Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro. Yang terhormat para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom webinar maupun live streaming YouTube dimanapun berada. Kami haturkan selamat datang dalam acara Kuliah Inaugurasi Anggota IP 2022. Kuliah Inaugurasi ketiga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syarif Hidayat. Kepada Profesor Dr. Syarif Hidayat dipersilahkan menyampaikan kuliah inaugurasinya dengan judul Menimbang ulang konsep good governance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang lain dan selamat pagi menjelang siang. Ya, tentu yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IP beserta para kepala divisi dan juga anggota IP, para academician, dan juga kepada para hadirin yang hadir dalam kuliah inaugurasi pagi ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya serta kasih-Nya yang tidak terhingga sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama dalam pertemuan virtual pada hari ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ketua IP yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kuliah inaugurasi pada pagi ini dengan judul Menimbang Ulang Konsep Good Governance. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya pada awal kuliah inaugurasi ini menjelaskan secara singkat substansi atau sistematika dari materi kuliah yang akan disampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa lakukan dalam waktu 20 menit. Pertama akan disajikan tentang review literatur, tentang latar belakang, sejarah, dan substansi konsep good governance. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan review tentang realitas empiris, praktik good governance, terutama di negara-negara sedang berkembang, dan dilanjutkan dengan review tentang kritik oleh para akademisi tentang bias konsep maupun implementasi dari good governance yang cenderung digunakan sebagai tools dalam mengawal international development agendas. Nah, ini juga akan disajikan. Nah, berdasarkan kesemuanya ini saya kemudian menjadikan sebagai landas pijak untuk selanjutnya mengajukan gagasan tentang rekonstruksi konsep good governance itu sendiri, yang selanjutnya menghasilkan apa yang saya labeli atau saya sebut dengan konsep proper governance. Nah, konsep proper governance yang saya gagas ini tentunya didasarkan pada landasan filosofis, yaitu dengan niat untuk mengembalikan pemerintahan kepada fitrahnya, atau yang sering kita sebut bringing the essence of government back in. Nah, sementara dari sisi atau landasan teoritis, rekonstruksi konsep proper governance ini juga diarahkan untuk berkontribusi dalam diskursus teoritis kontemporer, apa yang kita sebut dikenal dengan the new way thinking of governance. Nah, ini tentunya ada beberapa tokoh yang saya kutip di sini. Baik, kita mulai dengan melihat bagaimana latar belakang sejarah dari konsep governance. Hadirin yang saya muliakan, bila kita baca atau ikuti sejarah perkembangan dari good governance ini berawal dari adanya report dari World Bank pada tahun 1989, yang antara lain report ini menyebutkan bahwa kurang baiknya tata kelola pemerintahan atau lack of governance merupakan penyebab utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di kawasan Afrika. Jadi berawal dari adanya report World Bank tentang kinerja pembangunan di kawasan Afrika di tahun 89 ini. Nah, kemudian atas dasar report ini telah mendorong diskursus di kalangan para akademi
akademisi di Afrika tentang pentingnya untuk menghadirkan relasi negara dan masyarakat atau state-society relation yang dapat menjamin terwujudnya 3 tujuan utama, yaitu pertama, tata kelola pembangunan ekonomi yang sehat, kehidupan demokratis dan dihargainya hak setiap warga negara, dan yang ketiga, inklusivitas sosial. Nah, ini antara lain dituangkan dalam tulisan McIndoe tahun 2007 ini. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang sejarah ini, sesungguhnya konsep atau ide awal dari good governance itu sangat mulia, yaitu dia ingin mengatur bagaimana relasi antara state and society dengan 3 tujuan itu. Tata kelola pembangunan ekonomi yang sehat, kehidupan demokratis yang dihargai, dan juga adanya inklusivitas sosial. Persoalannya kemudian dalam perjalanannya konsep good governance ini kemudian diadopsi oleh World Bank. Bahkan ada beberapa akademisi menggunakan terminologi yang sedikit lebih keras, tidak mengatakan diadopsi, tetapi dengan menggunakan kata dibajak oleh World Bank. Nah gitu. Mengapa? Karena konsep governance kemudian diadopsi oleh World Bank dan digunakan sebagai prasyarat atau conditionality dalam menyalurkan bantuan dan atau pinjaman kepada negara-negara penerima atau negara-negara sedang berkembang, khususnya terkait dengan tuntutan untuk melakukan apa yang disebut dengan structural adjustment. Nah, disinilah yang kemudian konsep good governance yang awalnya diinisiasi oleh para akademisi di kawasan Afrika tadi kemudian diadopsi, tanda kutip, dibajak oleh World Bank untuk kemudian digunakan sebagai conditionality dalam menyalurkan bantuan. Nah, atas dasar itu maka komitmen untuk melaksanakan good governance akhirnya telah dijadikan sebagai salah satu syarat oleh lembaga donor, terutama World Bank, IMF, USAID, dalam memberikan bantuan kepada negara-negara penerima. Skema pemberian bantuan dengan persyaratan good governance tadi dikenal dengan apa yang disebut dengan skema selectivity. Nah ini ya, pertanyaannya kemudian adalah apa sih sebenarnya esensi atau substansi utama dari konsep good governance itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, ini terlihat dari literatur yang ada sedikit variasi di antara beberapa lembaga dalam mendefinisikan dan meletakkan fokus dari good governance itu sendiri. Ya misalnya kalau kita lihat dari sisi World Bank dan IMF, lebih menekankan pada aspek efisiensi administrasi publik, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara USAID lebih menekan kepada ownership, capacity building, sustainability, selectivity, assessment, result, partnership, flexibility, dan accountability. Sementara MNC ini, Millennium Challenge Corporation, lebih menekankan pada rule of law, government effectiveness, voice and accountability, control of corruption, dan tentang regularity, equality. Dalam perjalanannya, konsep dasar good governance tadi dan telah terjadi sejumlah pembiasan, dan ini yang kemudian telah memicu kritik dari sejumlah akademisi. Hadirin yang saya hormati, tentu banyak sekali para akademisi yang telah mengajukan kritik terhadap kelemahan dari konsep maupun implementasi good governance. Walaupun kita juga harus akui, banyak juga peneliti yang memberikan apresiasi. Jadi tidak hanya yang mengkritik saja, tetapi juga ada yang memberi apresiasi tentunya. Nah, 2 di antara para akademisi itu adalah Nanda, tahun 2006, ini mengatakan, mempertanyakan, haruskah kinerja ekonomi menjadi ukuran utama, atau ukur utama? Ini didasarkan atas oleh kenyataan, good governance terkesan lebih menekankan pada aspek ekonomi ukurannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa parameter politik pemerintahan yang baik? Nah, ini pertanyaan ini muncul karena dalam konsep good governance terlihat tidak memiliki parameter politik dari pemerintahan itu yang cukup clear. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa penting nilai-nilai liberal demokrasi dimasukkan sebagai elemen utama dalam konsep good governance? Nah, kenapa ya? Karena ini sangat banal sekali terlihat konsep dasar good governance itu sangat didasari oleh liberal demokrasi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah partisipasi. Seperti apa yang diharapkan dalam pengambilan keputusan dan oleh siapa? Mengapa pertanyaan ini muncul? Ya karena dalam kenyataan, walaupun konsep good governance menekankan pentingnya demokratik, partisipasi, akuntabilitas, tapi partisipasi cenderung lebih ditekankan kepada kuantitas.
kehadiran dan jumlah, tidak banyak menekankan pada sisi kualitasnya. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa standar yang digunakan untuk mengevaluasi tata pemerintahan atau good governance yang baik harus bersifat universal? Pertanyaan ini muncul dari Nanda, karena dalam realitas fakta menunjukkan good governance cenderung menerapkan parameter yang sama untuk semua negara. Yang selanjutnya nanti disebut oleh Grindel di 2004 ini apa yang disebut dengan one fit for all countries. Jadi semua parameter dibangun dan dianggap harus cocok dan pas untuk semua negara. Nah, ini merupakan bagian kelemahan yang cukup mendasar. Nah, akibatnya apa? Grindel menggarisbawahi bahwa akibatnya parameter good governance tidak operasional karena tidak mampu menjelaskan apa yang esensial dan apa yang tidak esensial. Kedua, juga kalau dengan parameter yang one fit for all tadi juga tidak mampu menjelaskan apa yang harus didahulukan dan apa yang kemudian harus datang berikutnya. Nah, kemudian konsep yang bersifat one fit for all ini juga tidak bisa menjelaskan secara konkret apa yang visible dan apa yang tidak visible. Nah, inilah antara lain yang mengakibatkan mengapa banyak program-program good governance yang diran oleh IMF di beberapa negara cenderung gagal. Kayak gitu. Nah, inilah kritik-kritik tentang kelemahan good governance yang dikemukakan oleh para akademisi. Saya hanya mengutip dua saja dari sejumlah akademi yang ada. Nah, atas dasar itulah kita sampai kepada argumentasi tentang urgensi untuk melakukan aktualisasi atau rekonstruksi konsep good governance ini untuk mendapatkan suatu tata kelola pemerintahan yang lebih proper, yang lebih pas terhadap kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing negara. Nah, itu yang kemudian saya sebut dengan konsep proper governance. Apa yang menjadi alasan utama sehingga perlu dilakukan rekonstruksi konsep good governance? Sedikitnya ada 3. Pertama, secara historis, tadi sudah saya jelaskan dan saya review secara singkat, konsep good governance dalam perjalanannya telah mengalami pembiasan-pembiasan, utamanya ketika konsep good governance diadopsi oleh lembaga bisnis internasional sebagai prasyarat atau conditionality dalam menyalurkan bantuan dan atau pinjaman kepada negara-negara penerima atau negara-negara berkembang pada umum. Akibatnya, konsep good governance telah lebih banyak digunakan sebagai alat dalam mengawal international development agendas. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa perlu dilakukan rekonstruksi atau aktualisasi konsep good governance, yaitu secara akademis, landasan konsep good governance lebih menitik beratkan pada aras state, negara. Sementara arena society kurang mendapat penekanan yang seimbang. Hal ini terjadi karena didasarkan pada keyakinan lembaga-lembaga internasional bahwa buruknya kinerja pemerintah atau state dalam memberikan pelayanan publik merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan sebagian besar negara-negara berkembang dalam memanfaatkan bantuan atau pinjaman luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Jadi karena lembaga-lembaga internasional atau international agencies menganggap bahwa gagal dan buruknya kinerja dalam pengelolaan hutang itu lebih disebabkan karena buruknya tata kelola negara, terutama korupsi di birokrasi. Itu sebabnya konsep good governance pun lebih menekankan pada arena state. Sementara seharusnya arena society juga harus mendapatkan proporsi yang sama. Nah, ini yang relatif juga terabaikan atau terlewatkan dalam konsep good governance. Nah, kemudian alasan yang ketiga, secara teknis, implementasi konsep good governance cenderung menggunakan parameter yang bersifat one size fit for all countries, gitu ya. Nah, atau dalam formulasi narasi yang lebih lugas, cenderung mengabaikan kekhasan, karakteristik sosial, budaya, dan politik pada negara-negara yang bersangkutan, yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, itu beberapa alasan umumnya, dalam rangka melakukan rekonstruksi konsep good governance ini dengan menghasilkan dan untuk menghasilkan proper governance, ya tentu saya juga merujuk pada landasan filosofis dan juga landasan teoritis. Nah, secara filosofis itu merujuk kepada ide atau moto apa yang disebut dengan bringing the essence of governance back in, yaitu mengembalikan konsep dan praktik tata kelola pemerintah kepada fitrahnya, yaitu apa?
Fitrahnya adalah government itu tidak lebih hanya sebagai alat untuk mewujudkan tercapainya relasi demokratis dan inklusif antara negara, state, dengan masyarakat, society. Baik dalam pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, maupun dalam pengawasan pemerintahan. Nah, inilah sebenarnya essence dari governance, gitu ya. Nah, kemudian landasan teoritis, rekonstruksi konsep yang saya lakukan ini juga merujuk kepada diskursus teoritis kontemporer tentang apa yang disebut dengan the new way thinking of governance. Nah, perspektif new way thinking of governance yang sedang berkembang saat ini, itu menekankan bahwa desain konsep maupun praktek governance pada suatu negara harus tidak mengabaikan antara lain konteks sejarah, kekhususan karakteristik sosial, budaya, politik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Itu kira-kira seharusnya desain dari reformasi governance. Nah, kemudian governance itu sejatinya didefinisikan sebagai tidak hanya mengatur tata kelola pemerintah. Jadi artinya governance jangan direduksi hanya dalam konteks mengatur pemerintah eksekutif. Tetapi yang sesungguhnya bahwa governance adalah juga mencakup tata kelola interaksi antar institusi negara dan masyarakat, society, baik masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. Nah, ini yang kemudian akhirnya governance ini bisa menjelma dalam 3 bentuk governance-nya ini. Yang pertama itu bisa dalam bentuk government to governance, bisa government to business, dan bisa government to civil society. Nah, ini kira-kira ini landasan teoritisnya. Atas dasar itulah, maka saya mencoba menggagas untuk menghadirkan atau melahirkan konsep proper governance. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana rumusan proper governance sebagai hasil dari rekonstruksi konseptual tersebut? Nah, dari sisi definisi, pada konteks penyelenggaraan negara bangsa, proper governance itu didefinisikan sebagai tata kelola relasi antara negara dan masyarakat, state-society relation, untuk menjamin terwujudnya 4 tujuan utama, yaitu tata kelola pembangunan ekonomi yang sehat, kehidupan demokratis dan dihargainya hak setiap warga negara, inklusivitas sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya atau socially and culturally rooted. Nah, kira-kira ini yang menjadi definisi dari proper governance. Dan kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar secara singkat bisa dilihat pada gambar ini, kerangka konseptual dari proper governance. Ini pada pondasi bawah, ini terdapat 2 arena, yaitu state. Di dalam state ini ada 2 komponen, ada 2 unsur utama, ada birokrasi dan political office. Dan yang kemudian di sisi lain ada arena berikutnya adalah society. Di society ada civil society, ada economic society. Nah, di atas 2 arena inilah yang kemudian 4 pilar atau 4 prinsip proper governance dibangun, ditegakkan, yaitu developmental, democratic, socially inclusive, dan local content. Nah, inilah kira-kira konstruksi konseptual dari proper governance. Nah, bila mana kita turunkan dalam bentuk arena, dimensi dan prinsip, di sini terlihat proper governance itu mencakup 2 arena, state, negara, dan masyarakat, society. Nah, di arena state itu ada birokrasi, ada political office, kemudian di arena masyarakat sipil itu ada civil society, ada economic society. Nah, kemudian dalam rangka melaksanakan tata kelola dalam konteks relasi state dan society ini ada 4 prinsip yang harus dilaksanakan. Yang tadi sudah disebut ada developmental. Developmental ini adalah mencakup tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pemanfaatan sumber secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Kemudian demokratik, artinya terjaminnya hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, akuntabilitas, dan transparansi publik. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah socially inclusive. Nah, ini artinya apa? Terjaminnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan politik, perlakuan hukum yang sama, tanpa membedakan status, dan terbangunnya sikap saling percaya atau trust, baik di kalangan masyarakat, penyelenggara negara, maupun di antara masyarakat dengan penyelenggara negara. Nah, kemudian prinsip yang keempat atau pilar yang keempat, local content,
yaitu harus bahwa governance atau tata kelola pemerintahan harus mengakomodasi karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik setempat yang memungkinkan terbangunnya ownership dan komitmen dalam implementasi governance atau tata kelola pemerintahan. Nah, bila dibuat perbandingan antara konsep good governance dengan proper governance, nah di sini terlihat persamaan dan perbedaannya. Nah, dari sisi arena, sama-sama meletakkan bahwa arena itu harus ada pada state dan society. Begitu juga di konsep proper governance juga meletakkan, menekankan pada arena state dan society. Tapi ketika berbicara dimensi atau aspek, di sini terlihat mulai perbedaan. Konsep good governance di arena state lebih menekankan pada birokrasi, sehingga tekanannya pada reformasi birokrasi. Nah gitu. Sementara Senayan tidak mendapat sentuhan sebagai political office, itu contohnya gitu, aplikasi dari good governance. Nah kemudian dari sisi society, nah ini juga dia lebih menekankan pada civil society. Nah di sini konsep proper governance dia terlihat di sini bahwa di sisi state dia tidak hanya menekankan birokrasi tetapi juga political office. Nah kemudian dari sisi society dia menekankan pada baik di civil society maupun di economic society. Nah dari sisi prinsip atau parameter, good governance cenderung menekankan parameter yang one size fit for all countries. Jadi semua parameter ini dianggap harus fit dengan semua negara. Nah, proper governance tidak merumuskan parameter yang bersifat one fit for all, tetapi dia menekankan hanya pada prinsip saja, ya tadi developmental, democratic, socially inclusive, dan local content, di mana aplikasinya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Nah, disitulah yang kemudian akan terlihat perbedaan antara good governance dan proper governance semakin konkret di sini. Nah, kalau terlihat dari sisi prinsip, good governance lebih menekankan pada prinsip developmental dan demokratik. Nah, sementara proper governance menekankan ada 4 prinsip selain developmental dan demokratik seperti halnya good governance, tetapi menambah 2 prinsip baru, yaitu socially inclusive dan local context. Nah, kemudian parameter yang digunakan, good governance cenderung menekankan one fit for all, sementara proper governance menekankan not one fit for all, karena harus memperhatikan local context, karakteristik dari local context. Demikianlah para hadirin yang saya muliakan, kuliah inaugurasi saya ini saya akhiri, dan dengan harapan mudah-mudahan gagasan tentang proper governance tadi dapat memberikan kontribusi dalam diskursus akademik kontemporer ya, tentang the new ways thinking of governance dengan tujuan untuk bringing the essence of governance back in. Dan tentunya juga saya berharap mudah-mudahan gagasan tentang konsep proper governance ini juga bisa berkontribusi terhadap reformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tanah air. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.